Judul penyuluhan kali ini adalah pencegahan penyakit antraknosa pada bibit tanaman cabai. Pokok kegiatan pertama adalah pendahuluan, yang dimana memberikan salam pembuka, pemberian motivasi kepada petani, dan menjelaskan tujuan penyuluhan kepada petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sehat Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu sudah kenal belum dengan kami? Belum. Baru yang Bapak Ibu. Kok tahu dong? Oh iya. Kenalkan ya, kami dari BPP Celeban. Kenalkan, saya Faiz. Ini rekan-rekan saya. Ya, saya Nurwardana Musa. Bapak Ibu. Bapak Dodo. Saya Muhammad Rasid. Pak Dwi. Saya Kirana Sriati. Ibu Sriati. Nah, di sini kami penyuluh yang masih baru ya. Nah, untuk bapak ibu-ibu semuanya, kami tuh melihat karena bapak ibu pada nanam cabai ya, benar? Ya. Ada bayam juga ada. Namun ketika saya lihat beberapa tempat ada cabai yang terkena patek. Tahu patek? Patek apa? Patek. Kalau orang Jawa itu kenal patek, cuman kalau daerah lain itu bisa mengenal dengan Kegiatan pokok yang selanjutnya yaitu menyampaikan materi dan praktek, yang dimana menjelaskan tentang penyakit antraknosa, gejala penyakit antraknosa, dan pencegahan penyakit, melakukan tanya jawab antara petani dan penyuluh, dan melakukan demonstrasi. Atau cekung dan berkembang pada buah yang belum dewasa atau matang dari berbagai ukuran. Yang ketiga, buah cabai yang terserang lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh buah menjadi busuk total. Kami bunga dari sisa-sisa tanaman dan semak-semak belukar. Jika perlu, sisa-sisa tanaman dibakar atau dibuat kompos di lokasi yang terpisah dari lahan. Terus yang keempat itu Ya, boleh Pak. Perkenalan dulu. Oke, baik. Perkenalkan saya Rivaldi. Oke, izin menjawab. Ya, boleh. Gejala awal patek itu buahnya itu ada bintik-bintik itu, kemudian dia bisa membusuk seperti yang digambar tadi. Ya, kemudian daunnya mengkerut dan kekuning-kuningan. Udah. Terus paling kurang lengkap ada tiga. Tadi bapak-bapak tidak memperhatikan, bapak ibu juga tidak memperhatikan. Ada tiga. Ini kan ada yang lain. Bercak. Nanti siapa? Nanti jawaban yang paling tepat nanti saya akan berikan. Ya Allah, ini petani loh. Dan biar menarik. Itu pemetaan. Biar Aku menarik. mau share poin sisi karena poin juga sih share. Hah? Poin sisi karena poin orang kayak poin itu. Maksudnya? Ya kerja. Buah cabai yang terserang busuk. Iya. Kurang masih. Iya, betul. Nah. Sama beda poin ketiga. Apa yang beda poin ketiga? Coba ulangi dari poin pertama. Coba Pak, aja Bapak. Ya, ulang ya. Ya, ulang Pak lagi. Buahnya itu pertama bintik, kemudian nanti jadi hitam. Cuma kurang bilang bundarnya aja. Berarti ada aku baca nih. Daunnya mengkerut, terus kuning. Udah. Intinya kan gitu. Yang terakhir. Yang terakhir. Buat cabai yang terserang jadi Saya akan ulang ya. Bapak Ibu perhatikan ya. kira udah gitu ya. Gejala
Nah, gejala antraknosa yang pertama munculnya bercak hitam, melingkar atau coklat busuk pada kulit cabai. Nah, bercak berbentuk bundar atau cekung dan berkembang pada buah yang belum dewasa atau matang dari berbagai ukuran. Jadi ini masih belum dewasa ya, Bapak. Terus buah cabai yang terserang lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh buah dan menjadi busuk total. Gitu. Benar? Kok gimana? Kalau nggak dikirim kalian harus nggak aktif, cuy. Satu. Aku. Ya boleh. Benihnya tidak sehat. Terus yang kedua itu lingkungannya terlalu lembab. Ya. Terus yang kedua itu oh iya, yang ketiga itu karena ada genangan yang nanti suhunya itu sekitar 32 derajat Celcius, terus membuat jamur itu mudah berkembang. Ya. Terus yang ketiga itu nitrogennya terlalu tinggi. Oh iya, yang keempat nitrogennya terlalu tinggi. Ya. Terus yang kelima tanahnya kurang kalsium. Ya. Jadi baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ini udah 25 menit reviewnya. Terus kita di sini kita akan simulasi karena alat bahan praktek untuk penyiapan bibit sebelum ditanam di lahan. Jadi apa saja yang dibutuhkan dalam penyiapan tersebut? Yang pertama yaitu bibit itu sendiri. Bibit biasanya dapat dibeli di para pedagang pembibitan atau dapat menyemai sendiri. Nah, yang kedua ada suatu wadah untuk perendaman daripada benihnya itu. Yang ketiga ada obatnya itu sendiri. Obatnya bebas, bisa menggunakan fungisida dengan berbagai merek apapun. Caranya mudah Bapak Ibu dalam pengaplikasiannya. Yang pertama, Lakonnya itu salah satunya teknologi yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan musa. Kalau penggunaan musa itu untuk mengatur kelembaban pada tanaman tersebut. Yang kedua, kadang petani cabai itu terkecoh dengan kadang mereka itu melihat dari sisi tanaman tersebut aja tanpa melihat langsung ke lapangan, tanpa observasi ke tanaman tersebut. Karena di saat musim hujan itu kelembapannya lebih lembab, dan juga pengaruh pada sisa-sisa hujan tersebut itu dapat mempengaruhi pada tanaman, walau bukan aja ke buahnya tapi ke seluruh tanaman tersebut. Karena apabila ada sisa-sisa air hujan akan menyebabkan terjadinya jamur seperti antraknosa tersebut. Nah, salah satunya yaitu petani lebih sering mengamati tanaman tersebut dengan cara, salah satunya tadi sudah disebutkan, yaitu menyemprotkan langsung dengan fungisida, dan yang kedua dapat langsung ke lapangan menjatuhkan seluruh sisa-sisa tanaman, sisa-sisa air hujan tersebut dengan mengipas-ngipas tanaman tersebut. Nah, itu salah satu cara pengendaliannya. Dan yang selanjutnya adalah sistem pola tanamnya yang kita harus perhatikan. Kalau kita udah tahu musimnya musim hujan, pola tanamnya yang sistem tanamnya harus jarak tanam yang kita harus jarakkan, harus ditambah jaraknya. Mungkin yang tadinya sistem
bedengan dua tanaman. Mungkin kalau musim hujan kita bisa sistem tunggal. Sistem tunggal itu yang dikenal bedengannya itu. Karena untuk mencegah kelembapan tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Nat. Kegiatan pokok yang terakhir yaitu adalah penutup, yang dimana mereview materi yang telah disampaikan, membuat kesimpulan, evaluasi, dan salam penutup.